dari perkuliahan maupun penelitian itu sendiri ya. Tadi ada yang modelnya dengan cukup sampai di hipotesa, atau kemudian beralih ke literatur review dan survei. Mungkin surveinya juga harus survei daring gitu ya Bu Ita ya. Tadi kan ada survei juga, boleh survei. Oke, ya. Jadi nggak boleh ketemu langsung dengan responden. Oke, kurang lebih sih kalau saya boleh memberikan gambaran di tempat kita juga kita mengarah ke sana. Jadi kita juga untuk skripsi-skripsi kita arahkan ke literatur review maupun survei daring, dan sebagian kita konversi, bahkan yang baru awal-awal baru ambil data awal di lab ya kita arahkan untuk konversi. Memang tidak gampang, challenging, tetapi kita meyakini bahwa itu akan bisa berjalan dengan baik, dan pada kondisi saat ini itu adalah pilihan yang lebih baik. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Sandy ya. Sandy ini juga apa ya, presiden BEM UNIF ya kalau nggak salah ya, Mas. Menjadi presiden BEM di Unika. Bu Novita, saya mau bertanya. Tadi hal yang menarik yang dikatakan Bu Nov, yakni rektor mengirim kebijakan lewat email. Nah, kebijakan yang dimaksud itu apakah hanya tentang WFH, work from home saja, atau seluruh kebijakan biasanya dikirim lewat email terkait dengan kebijakan yang diambil terkait biaya kuliah, kesiapan dosen dalam mengajar di sana, dan seterusnya bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, langsung dijawab, Pak. Ya, silakan. Oke, halo Sandi, terima kasih pertanyaannya. Selamat sudah jadi ketua BEM ya berarti ya. Saya kenalnya Sandi masih yang rambut gondrong dan BEM di fakultas. Saya mengapresiasi rektor di sini, Rektor KU Leuven. Jadi yang diberikan lewat email tidak hanya kebijakan work from home saja, tapi juga semua terkait dengan kegiatan akademik dan penelitian di kampus ini, dia selalu update. Jadi dia punya tim sendiri yang terus mengolah kebijakan yang terbaik untuk kampus bagaimana, kemudian itu di-share. Beberapa hal yang dia share seperti misalkan untuk mahasiswa, kebijakan untuk mahasiswa. Karena KU Leuven termasuk top university, jadi banyak mahasiswa yang tidak berasal dari Leuven sendiri, tapi dari luar kota, dari luar negeri, dari beberapa area. Mereka sarankan untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi pulang ke kota masing-masing, ke negara masing-masing bagi yang bisa ya untuk pulang. Kemudian juga belakangan ini mereka banyak mengirimkan email tentang ujian, karena ini menjadi hal yang sulit kan, karena bagaimana mereka bisa melakukan ujian secara daring. Itu kemudian ada list detail apa yang akan dilakukan, spesifikasi requirement seperti ini mereka juga kirimkan lewat email. Semuanya komunikasi lewat email dengan cukup jelas. Rektor mengirimkan juga tidak hanya kebijakan tapi video yang encouraging. Jadi buat semua mahasiswa, kita tahu ini adalah masa-masa yang berat buat mereka, mungkin harus beradaptasi lagi. Jadi rektornya secara personal mengirimkan video kepada mahasiswa, ke orang tua mahasiswa juga terkait biaya kuliah. Tidak ada perubahan karena bisa dibilang di sini biaya kuliahnya sangat sudah sangat rendah. Bahkan mungkin lebih murah daripada kuliah di Jakarta. Pengalaman mahasiswa S1 di sini, mereka banyak dari Jakarta bilang daripada kuliah di Jakarta lebih murah kuliah di sini. Jadi biaya kuliah tidak ada perubahan, tapi rektor memberikan kebijakan untuk mahasiswa yang masih tinggal di residence hall. Yang tinggal di residence hall, itu karena mereka kan sekarang tidak tinggal di residence hall, tapi tetap harus bayar. Jadi kan itu menjadi economic burden dari pandemi ini kepada mahasiswa. Bahwa mereka tetap harus membayar kos atau kamar kos lah istilahnya, kamar kos di sini meskipun mereka tidak tinggal di sini. Nah, akhirnya KU Leuven memberikan kebijakan 1 bulan ada potongan 50%. Jadi kayak universitas berusaha untuk membantu sih di sini. Dan kebijakan itu semua dikomunikasikan oleh rektor dan timnya dengan jelas melalui email untuk semua level, baik mahasiswa maupun karyawan, PhD, postdoc, semuanya dapat. Oke, sangat jelas. Dan
mestinya ini ya, rektor dalam pengertian ini adalah tim gitu ya. Rektor dalam tim. Tim. Menariknya model komunikasinya ini by email ya, dengan melihat bahwa keterbacaan email ini juga tinggi dan bisa langsung banyak dipahami tanpa menimbulkan banyak pertanyaan. Dan kalau saya ikut, kalau di Unika juga teman-teman senat universitas atau BEM universitas juga mengadakan audiensi dengan pimpinan univ, kemudian saling kayak kalau di TP itu model sarasehan atau aspirasi gitu kan, kemudian dari situ ada model diskusi, komunikasi, apa saja kebijakan yang diambil, keluhannya seperti apa dan seterusnya, kemudian nanti dari itu juga di-share di tingkat fakultas sampai ke senat maupun BEM fakultas, juga ke para WD3 dan kemudian nanti disiarkan juga. Tapi pada intinya bahwa ada proses komunikasi dari puncak pimpinan sampai level yang paling bawah sehingga semuanya satu nada gitu ya, satu arah untuk menghadapi wabah ini gimana sebaiknya. Ya. Kemudian ya kalau memang biaya kuliah, waktu saya mengunjungi Leuven kaget-kaget kalau bandingkan dengan Wageningen, waduh rasanya jauh sekali gitu ya. Dan memang relatif banyak mahasiswa Indonesia yang saya temui di Leuven daripada di Wageningen waktu itu. Jadi yang biaya sendiri lebih banyak di Leuven. Kalau Wageningen dan beberapa kampus di Belanda, waduh bisa habis duitnya itu ya kira-kira. Nah, tentu saja dengan konteks itu kebijakannya bisa jadi beda. Nah, kemudian bagaimana di Wageningen Bu Ita, kira-kira terkait kehidupan mahasiswa ini yang saya tahu di Wageningen itu kan mereka banyak tinggalnya di student dorm ya. Student dorm itu terus sekarang jadi sepi gitu ya. Ya, karena Wageningen juga sangat internasional ya, dan mahasiswa terbanyak kan nomor 1 kan China, nomor 2 Afrika, nomor 3 Indonesia, ya dan seterusnya gitu ya, yang internasional ya. Jadi masih ada gitu ya yang harus tinggal di dormnya dan tidak bisa pulang gitu ya. Kecuali kalau mereka memang tinggal magang gitu, dia magangnya di negara masing-masing ya, nggak usah kembali untuk ujian saja gitu, atau menerima ijazah ya. Jadi mereka bisa dari Indonesia begitu, atau dari tempatnya masing-masing. Jadi dorm memang ya cukup sepi, sepeda juga ya parkiran kosong gitu ya kira-kira sekarang. Dan dan yang lebih menarik adalah dalam arti respon dari Wageningen University terkait dengan kesulitan mahasiswa sebenarnya, karena tadi ada bantuan kan di tempatnya Bu Novita, ada 50% pengurangan biaya dorm, tapi kalau di sini banyak mahasiswa yang bekerja di kafe, restoran, supermarket gitu ya. Kalau supermarket masih buka, tapi kalau kafe kan tutup semua, toko-toko tutup semua, jadi mereka ada yang kehilangan pendapatan gitu, sehingga kesulitan juga menyelesaikan studi. Dan kemudian Wageningen mengadakan fundraising gitu, juga untuk membantu mereka gitu di masa yang sulit ini. Jadi kan ada jadi bisa bicara dengan pembimbing akademiknya masing-masing gitu kalau ada kesulitan keuangan. Dan nanti dinilai oleh timnya gitu untuk diberi bantuan. Itu sih yang saya lihat. Jadi di Wageningen polisinya disampaikan ya mungkin 1 kali lewat email gitu ya. Kemudian di situ ada link yang di link itu akan ada diupdate semua informasi terbaru, dan ya email selanjutnya ya dari atasannya masing-masing. Jadi orang terkait di grupnya masing-masing, atau kalau PhD mau defense ya dia dapat email khusus gitu ya tentang hal teknis yang di-adjust terkait dengan pandemi ini gitu misalnya. Jadi tidak selalu dapat email dari rektor sih, hanya 1 kali. Ya, sama sih posisinya di sini juga sama Bu Ita. Mahasiswa banyak yang kehilangan part-time job-nya mereka, jadi mereka kesulitan keuangan. Tapi kalau saya lihat di Indonesia pun beberapa kali dapat info dari teman-teman di Unika juga
banyak yang kemudian melakukan fundraising, social contribution juga. Dan yang saya salut adalah bedanya dengan Indonesia dengan yang di Leuven. Kalau yang di Leuven ini banyak kegiatan seperti itu muncul dari universitas, dari pihak pimpinan universitas. Sementara di Indonesia saya lihat banyak muncul dari teman-teman mahasiswa sendiri. Jadi yang menginisiasi adalah mahasiswa untuk membantu teman-temannya yang merasa kesulitan selama masa ini. Saya lihat ada beberapa yang bantuan kuota karena harus kuliah online. Jadi habis kuota kayak gitu. Bagus sih, saya mengapresiasi berbeda bentuk tapi sama-sama kayak saling membantu ketika kesulitan ini. Ya. Pak Prabowo menghilang sepertinya. Ya. Halo, saya ikut masuk. Tapi saya tidak pasang kamera ya. Halo semuanya, nih saya Meliana. Bisa dengar ya, Bu Novita? Iya. Bisa. Ya, ini soalnya Pak Prabowo menghilang. Jadi mungkin supaya sambil kita menunggu Pak Prabowo masuk lagi. Jadi menarik ya infonya tadi yang terakhir ini kan berarti mengenai apa-apa yang dilakukan oleh universitas ya untuk menghadapi pandemi ini. Mungkin yang berikutnya adalah kami penasaran. Jadi tadi kan Bu Nov juga sempat sedikit cerita bahwa sebetulnya malah sekarang agak happy karena ada sedikit waktu liburan lah gitu ya. Sedangkan Bu Ita mungkin saya nggak tahu juga, saya membayangkan agak bingung juga. Waduh, ini sudah mau defense, sudah mau presentasi akhir. Nah, yang Bu Nov dan Bu Ita rasakan itu bagaimana saat ini? Lalu sempat juga nggak sih merasa kayak lelah, aduh harus di rumah terus, nggak bisa keluar, bekerja ke lab, ini sudah pusing buat laporan, persiapan presentasi, nggak bisa lihat taman di luar, harus di dalam terus. Perasaannya bagaimana, lalu cara mengatasinya kayak apa sih? Soalnya kan perantau nih, bukan di ini ya, negara sendiri, bukan di rumah sendiri. Bu Ita dulu. Oke, ya. Perasaannya ya. Sebenarnya di Belanda kan tidak ada lockdown ya, jadi kami masih boleh keluar gitu untuk belanja, jalan-jalan, maksimal bertiga orang tapi tetap jaga jarak gitu. Jadi bisa berkunjung juga bertiga ke rumah siapa gitu ya, tapi resiko masing-masing gitu ya. Intinya jadi masih bisa keluar juga untuk olahraga, untuk anak-anak juga, apalagi besok tanggal 11 Mei sudah masuk sekolah lagi. Jadi ya secara ya work from home oke, buat saya ya, buat kami gitu ya. Kalau kesulitannya atau tantangannya gitu ya, adjustment-nya untuk bikin new normal itu ya karena anak-anak harus belajar dari rumah, harus ada daring juga dia 2 kali seminggu, terus juga ada sekolah Indonesia juga, daring juga tugasnya. Ya intinya orang tuanya jadi gurunya anak-anak gitu ya. Juga karena perlu bantuan juga di rumah. Tapi secara perasaan ya tidak bisa, kekhawatiran juga tidak menambahkan sehasta dalam hidup kita ya. Jadi ya mau percaya pada Tuhan dengan segenap hati gitu, ya seperti yang dituliskan di kitab suci ya. Jadi ya Tuhan yang tunjukkan jalannya gitu. Dan untuk ujian saya, puji Tuhan sudah ada protokol baru gitu, bagaimana online-nya dengan Skype for Business, terus ya step by step-nya sudah ada dengan jelas, dan sudah ada yang mengalaminya juga, beberapa PhD yang sudah lulus sebelumnya, jadi bisa juga belajar dari mereka. Ya harapannya segera normal kembali gitu. Jika Tuhan izinkan. Iya, makasih. Kalau benar? Oke, perasaannya untuk work from home dan kesulitan yang paling besar memang untuk adapt atau mengubah apa ya, mentalitinya, karena selama ini kan rumah itu bukan tempat kerja. Jadi saya selalu membiasakan ketika sampai rumah itu memang kemudian
tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Jadi di rumah itu tempatnya untuk santai, hobi, dan seterusnya. Jadi begitu mulai harus work from home, saya mencoba adjust dengan membawa komputer dan office chair dari kampus ke rumah. Ternyata itu tidak terlalu membantu karena masih merasa bahwa ini bukan tempat untuk kerja, karena saya juga tidak yang punya apartemen besar jadi bisa memisahkan ruangan gitu, enggak, saya tinggalnya di studio apartemen, jadi ya cuma ada satu ruangan, di situ tidur, makan, masak, sekarang harus tambah kerja, jadi sempat mengalami kesulitan selama beberapa hari itu, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa fokus, nggak bisa kerja sama sekali, cuma ya harus melihat bahwa this is the new normal, ini akan menjadi suatu hal yang normal selama, bayangan saya bakal bahkan mungkin 6 bulan ke depan sampai kita benar-benar clear bahwa masih harus kerja di rumah mau tidak mau. Jadi ya mulai adapt aja, mengadaptasi lagi bagaimana supaya bisa kerja di rumah pelan-pelan. Untuk masalah kesehatan mental, untungnya di Belgia, dan saya rasa di Belanda bahkan lebih, tadi yang Bu Ita bilang, kalau teman saya orang Belanda bilang intellectual lockdown, jadi kita gunakan intelek kita untuk menilai apakah ini aman atau tidak. Teman saya di Belanda bilangnya gitu. Kalau di Belgia juga sama, tidak se-strict Spain atau Italia atau Prancis yang sampai denda, kalau keluar rumah harus ada sertifikat, polisi di mana-mana. Kalau di Belgia kita masih untungnya mengutamakan kesehatan mental juga. Jadi kita masih bisa keluar asalkan maksimum berdua dengan jaga jarak untuk kepentingan olahraga, bukan untuk fun atau ngobrol, duduk-duduk di taman itu enggak, tapi untuk kepentingan olahraga kita masih bisa keluar. Jadi untungnya ketika saya udah nggak tahan lagi di rumah, masih bisa keluar untuk at least keliling kompleks lah, atau jalan dengan teman satu orang, ngajak giliran gitu, saat hari ini sama siapa, nanti minggu depan sama siapa, beberapa orang untuk yuk kita jalan, jadi tetap bisa ada human interactions gitu. Oke. Saya sudah bisa masuk lagi nih. Iya Pak Prof. Oke, I'm back. Terminator ya, I'm back. Sorry tadi ada kesalahan, kekeliruan teknis kayaknya, internet connection-nya. Ini saya bacakan, ada pertanyaan juga dari Bu Tina ini ya, karena Bu Tina kan di Unika menangani bidang kemahasiswaan ini. Bu Novita, halo Bu Novita dan Bu Ita, boleh sharing ya, apakah ada kegiatan mahasiswa S1, nah ini khusus S1 Bu, terutama yang non-akademik, yang bukan model perkuliahan daring, tetapi yang Putus-putus ya. minat bakat, kegiatan seni yang dilakukan secara daring karena ada pandemi ini. Mungkin Bu No, Bu Ita dengar-dengar info dari teman-teman student S1 gimana mereka berkegiatan yang non akademik. Silahkan, siapa dulu? Bu Ita dulu, silahkan. Iya, yang saya tahu beberapa student association ya tutup gitu ya, karena kebanyakan mereka pulang ke rumahnya masing-masing kalau orang Belanda. Kemudian yang masih aktif itu ada semacam majalah gitu ya, majalah kampus, dan itu juga waktu terbitnya delay gitu ya, jadi majalah itu masih ada, tapi kalau kayak musik gitu juga ya gedungnya tutup, nggak ada aktivitas apapun. Ya sport center juga tutup semua karena tidak bisa olahraga ya kan. Jadi itu tidak, ya safety first lah intinya, ya harus dihentikan karena sebagian besar ya yang saya tahu orang Wageningen itu suka sekali olahraga, dan di sini ada sport center yang cukup lengkap dan itu harus ditutup gitu. Jadi saya kok tidak melihat, tidak dengar yang lainnya itu ya selain majalah kampus. Tapi mungkin nggak tahu Bu Novita mungkin ada informasi lain dari Gimana? Sama, kalau di Leuven juga tidak ada kegiatan S1 non-akademik yang diorganize oleh kampus. Semuanya di cancel
karena tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada yang mengorganize secara daring, tapi kalau saya lihat dari sosial media aja ya, dari beberapa sosial media teman-teman yang Belgia, ada kegiatan yang mereka arrange sendiri. Jadi misalkan sama-sama merekam musik bareng, dance secara daring, tapi itu bukan diorganize oleh kampus karena dari pemerintah dan kemudian diturunkan ke kebijakan kampus adalah semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak itu di-cancel sampai Agustus. Jadi konser, festival, olahraga bersama, semua kegiatan ini harus di-cancel mau nggak mau sampai Agustus. Jadi tidak ada yang diorganize oleh kampus secara daring maupun secara tatap muka, tapi namanya mahasiswa, mereka generasi kreatif, jadi mereka menemukan jalan sendiri untuk melakukan kegiatan daring. Termasuk ada ini nggak Bu? Ada kegiatan apa itu yang challenge gitu? Ini banyak juga. Banyak sih challenge. Kalau lihat di Instagram, TikTok, mereka Instagram, lebih familiar lah teman-teman mahasiswa dan mereka pasti tahu. Challenge lempar. Di Wageningen ada sih. Di Wageningen ada challenge juga. Challenge-nya apa Bu Ita di Wageningen? Jadi ada ada di arrange tetap bahagia gitu ya. Oh. Iya Pak. Ya challenge-nya ya dari kampus gitu mengadakan bikin video dengan topik tertentu per minggu, kemudian ada hadiahnya, itu sweaternya Wageningen dan ada ya gimmicknya gitu ya buat siapapun yang ikut. Jadi ya paling hanya itu sih yang bisa dilakukan ya untuk membuat kreatif mahasiswa dan semuanya yang ada di Wageningen University ini. Iya. Ini anak-anak TP di sini juga pada kreatif Bu. Jadi mereka bikin apa kemarin challenge thank you gitu ya, ucap bikin di media sosial, bikin video-video singkat ucapan terima kasih pada para petugas medis, dokter kayak gitu, mereka bikin video. Terus TP juga bikin giveaway TikTok gitu ya untuk merekam kegiatan sehari-hari selama belajar dari rumah. Terus nanti terus kita kasih gimmick kecil-kecil lah, GoPay, saldo gitulah untuk nanti atau apa itu. Tidak untuk iklan GoPay-nya ya, tapi gitu. Ini ada pertanyaan dari Bu Rika, tapi sebenarnya ini sudah dijawab tadi Bu Rika. Jadi bagaimana dengan kegiatan praktikum suatu mata kuliah, adakah penggantinya? Tadi kalau dijelaskan oleh Bu Novita tadi ya akhirnya dalam bentuk penulisan detail prosedurnya ya, detail prosedur mata praktikum itu dan juga sudah menunjukkan hipotesanya seperti apa, sekaligus membahasnya dan ekspektasinya seperti apa gitu ya tadi ya Bu Novia kalau nggak salah ya. Iya, betul. Iya. Dan di sini juga ada satu lagi kebijakan, biasanya kan harus lulus bachelor dulu baru master kan. Kalau di Wageningen gimana ya? Ya karena bachelor kan harus ngelakuin semacam tesis, entah itu praktikum atau apa gitu. Dan ini ada masa di mana kuliah itu nggak bisa, ya harus delay gitu ya. Ada beberapa course yang harus diulang mungkin oleh mahasiswa sehingga dia nggak bisa menyelesaikan pada waktu tertentu. Dan kuliah masternya juga akan mulai lagi gitu. Jadi akan ada semacam apa namanya ya? Namanya hard cut gitu, hard cut measure. Jadi mereka boleh kuliah master meskipun bachelornya belum beres course-nya gitu. Jadi ada beberapa sih kayak ya itu ya keringanan untuk memudahkan. Jadi kan praktikum kan ngulangnya gimana caranya kalau nggak bisa diadakan ya. Jadi itu juga ada kesulitan beberapa mahasiswa gitu. Itu Pak. Ya.
Tapi kira-kira respon mahasiswa gimana? Mungkin kita atau Bunov juga pernah mendengar dari mahasiswa terutama yang S1 gitu ya, meskipun sekarang daily activity-nya sebagai student PhD, tetapi mungkin dengar dari student S1, waduh kuliah daring ternyata begini dan seterusnya, praktikum diganti begini. Apakah pernah mendengar cerita-cerita seperti itu? Sebenarnya untuk kuliah daring mereka tidak mengalami banyak kesulitan sih di sini. Jadi mereka bisa adapt dengan cukup mudah. Mungkin karena mereka juga yang generasi yang paham teknologi ya, jadi melek teknologi. Jadi buat mereka ini sebuah transisi yang cukup mudah. Mungkin yang mereka akan mengalami kesulitan nanti adalah masa-masa exam, waktu examinations, karena akhirnya keputusannya akan diminta untuk datang di sini, tapi dengan tetap menjaga jarak. Jadi akhirnya kita menggunakan kayak stadium sepak bola untuk exam, untuk kelas besar. Jadi mungkin nanti mereka akan mengalami kesulitan di situ, tetapi untuk kelas, sepertinya ini juga sama untuk semua universitas, untuk semua edukator di dunia manapun sekarang. Posisinya all educators are trying really hard, mencoba yang terbaik supaya mereka tetap bisa mendeliver kelas dalam bentuk yang se-real mungkin. Jadi live, dengan jumlah istilahnya apa ya, dengan jumlah materi yang sebisa mungkin dikurangin tapi tetap tidak mengurangi esensi. Jadi saya rasa mereka tidak mengalami banyak kesulitan karena usaha dari dosen-dosen di sini maupun dimanapun untuk tetap bisa mendeliver kuliah. Oke. Ya, tapi ya memang semua berusaha yang terbaik. Ya, mungkin tentu ada kesulitan-kesulitan di situ, tetapi bahwa itu berusaha di minimal. Kan. Kira-kira seperti itu tadi saya juga siang. Halo? Pak Prabowo keluar lagi ya? Oke, saya masuk lagi. Pak Prabowo menghilang mas di suaranya. Halo Ibu. Oke, baik, tapi menarik sih ya untuk cerita-cerita dari Bu Ita dan Bu Nov juga, bahwa mungkin dari sisi mahasiswanya mereka lumayan cepat adaptasi dari sisi teknologi ya, dan mungkin juga di Belgia, Belanda, online course itu relatif apa ya, sudah populer, bukan hal baru gitu ya. Tapi untuk, betul nggak Bu? Atau enggak juga? Untuk Belgia, I have to say masih konvensional dibandingkan Amerika. Karena saya kan dulu S2 juga di Amerika, jadi lihat Amerika, Belgia masih mirip dengan Indonesia. Oh, I see. Tapi tentu tantangannya tuh pengajar juga ini ya. Generasinya berbeda, jadi ya dia trying their hardest. Seluruh dunia yang mengalami itu. Baik, ini juga saya sambil mau mengingatkan untuk para peserta, kalau mau bertanya masih ada waktu, silakan bisa menggunakan public chat. Jadi kami tunggu, karena tadi saya lihat ada beberapa yang masih mengetik, mungkin mengetik sambil mikir gitu ya, jadi belum keluar pertanyaannya. Oke. Lalu ada cerita-cerita unik atau baru apa lagi
di Belgia atau Belanda nih, yang mungkin tidak harus berhubungan secara akademik saja ya, Bu Ita, Bu Nov? Yang menarik ya, kalau di awal-awal yang kehabisan itu biasanya toilet tisu, pasta sama terigu gitu ya. Jadi sekarang cari terigu susah banget gitu ya. Karena mereka makannya kan memang roti ya. Jadi mungkin di rumah saja itu, kerja dari rumah itu ya sekalian belajar bikin kue mungkin ya. Terus ya yang memprihatinkan kalau di Belanda sih yang saya amati itu petani ya, petani kentang misalnya, itu karena di sini banyak sekali makan fries di kafe, restoran, dan semuanya. Jadi kentang tuh harganya jadi nggak ada harganya gitu ya, yang musim lalu harus habis, tapi yang ini udah mau ada panen lagi, harganya jatuh sampai ya hampir nol gitu ya harganya ya. Jadi itu sangat ya memprihatinkan. Jadi ada himbauan juga buat anak-anak kami gitu ya di TV sekolah untuk makan kentang lebih banyak misalnya. Supaya harganya tidak terlalu jatuh ya, Bu. Ya, maksudnya untuk membantu petani kentang maksudnya. Iya. Juga untuk bunga ya, di sini kan bisnis bunga termasuk top ya di dunia ya, jadi itu juga jatuh banget gitu ya, banyak yang dibuang, nggak ada yang beli ya, cuma 10% aja, 15% gitu penjualannya ya. Itu ya mungkin di tempat lain juga sama ya, di Indonesia mungkin ada juga dampak ekonomi yang sangat ya mengena di beberapa pihak ya. Iya. Oke, memang kalau dari cerita Bu Ita ini kan kondisinya beda dengan Bu Novi ya. Bu Ita ini kan soalnya dengan keluarga juga di sana, sehingga kalau saya dengar cerita Bu Ita tadi, mungkin kalau untuk studi Bu Ita sendiri tidak terlalu berefek besar, cuma ganti metode presentasinya saja, tapi lalu anak-anak ada di rumah, sehingga situasi mungkin persiapannya yang agak berbeda. Lalu Bu Ita, kan bagaimanapun memang pandemi ini masih belum jelas juga akhirnya seperti apa. Ini Bu Ita dalam beberapa hari ya, atau beberapa minggu akan presentasi akhir di Fans. 2 minggu lagi ya, jadi paling enggak yang 2 minggu ini sudah ada di depan mata. Tapi yang menjadi kekuatan Bu Ita saat menghadapi situasi seperti ini, yang akhirnya anak-anak ada di rumah, tidak pergi ke sekolah, mungkin jadinya sebagai orang tua tapi belajar juga, waktunya kan harus diatur sedemikian rupa. Itu yang jadi kekuatan apa Bu Ita? Mungkin bisa juga memberikan inspirasi ya untuk peserta di sini meskipun situasinya agak beda. Ya, pertanyaan yang sangat menarik begitu ya, kekuatannya. Sebenarnya saya tidak punya kekuatan apa-apa gitu ya, hanya Tuhan Yesus ya yang bisa memberi kekuatan untuk setiap aspek dalam hidup saya gitu ya. Ya bersyukur Tuhan menyertai di sekitar saya juga. Di Wageningen ini juga udah ada beberapa orang yang terkena gitu, dan karena ada privacy juga, jadi tidak tahu siapa yang kena kan. Dan sudah ada self karantin gitu, jadi masing-masing tahu diri gitu ya. Tapi virus itu juga nggak kelihatan. Saya kira di sana juga sama gitu ya. Jadi hanya bisa bersandar, berharap hanya kepada ya Tuhan Yesus yang adalah hidup yang kekal. Jadi ya tidak ada lagi yang bisa. Iya. Baik. Ya, dan juga ya berhikmat ya dalam bersikap ya, tidak meremehkan tetapi tetap waspada begitu. Iya, jadi memang masa-masa ini adalah masa di mana kita jadinya ada waktu untuk refleksi, mungkin salah satunya itu juga Bu ya. Iya, jadi punya waktu lebih banyak untuk ya bersaat teduh bersama anak saya juga misalnya. Jadi bonding dengan keluarga ya. Kalau Bu Nov gimana? Ada cerita seru lain? cerita yang seru apa ya? Atau yang juga pertanyaan sama
dengan Bu Ita sih. Jadi cerita seru, lalu yang menjadi kekuatan Bu Nov apa di sana saat rasanya sudah cerita serunya sebenarnya yang saya geli itu kalau melihat banyak beberapa ya TikTok or Instagram gitu ya, banyak yang kemudian menunjukkan seberapa striknya lockdown di Cina, di Korea, di Italia, di Spain, tapi orang-orang Belgia itu kemudian digambarkan dengan santainya barbekyuan di luar, masak keluar kayak gitu. Agak geli, tapi sebenarnya itu betul juga. Saya ingat banget waktu itu pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan lockdown, tapi waktu saya pulang kerja hari Kamis itu terakhir kerja, sore itu malah seperti festival di depan kampus karena saking banyaknya orang yang jalan-jalan keluar seperti celebrating mungkin besok nggak usah masuk kerja gitu. Dan saya masih lihat beberapa orang banyak yang di luar, tapi untungnya jaga jarak sih, jaga jarak. Cuma memang kita nggak bisa, istilahnya apa ya, namanya manusia butuh social interaction, jadi kita memang nggak bisa menyuruh orang untuk strict harus di dalam rumah setiap saat. Yang penting kan ketika kita keluar, kita sadar secara penuh untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Jadi ya itu sih yang seru di sini, kayak melihat orang-orang masih pada jalan-jalan, kok ya santai-santai aja, tapi mungkin kita nggak tahu sebenarnya mereka juga khawatir dengan pandemi ini gitu kali ya. Cerita yang lucu lagi, ini yang membuat saya sadar bahwa seluruh dunia ini sudah terpengaruhi oleh pandemi ini adalah ada satu teman dari Cina, dia pulang ke Cina untuk Chinese New Year sekitar Januari-Februari. Waktu itu di Cina lagi parah-parahnya, dia berjuang keluar dari Cina, harus driving dari tempat dia tinggal ke Shanghai karena tempat dia tinggal udah ditutup, harus ke Shanghai untuk terbang ke Belgium. Sampai di Belgia 1 minggu kemudian lockdown. Kasihan dia berarti. Dia dari Cina keluar dari lockdown masuk ke Belgia, harapannya bebas, ternyata sampai Belgia kemudian lockdown. Jadi ternyata ini sudah mempengaruhi secara global di semua area seperti itu. Dan saya harapannya nanti ketika saya pulang ke Indo, jadi ada rencana besok Agustus September pulang ke Indo, harapan saya adalah di sini bukannya terus bebas dari lockdown, ke Indo terus kena lockdown juga ceritanya. Semoga nggak sama kayak dia. Semoga di Indonesia nggak sampai segitunya. Kekuatannya so far yang bisa membantu saya adalah teman-teman yang ada di sini. Jadi teman-teman satu lab, teman-teman sesama mahasiswa Indonesia. Ketika saya kontak dengan mereka lewat chat, lewat video call, semuanya mengalami hal yang sama. Ketika saya mengeluh, kok aku nggak bisa kerja ya di sini, kok PhD-nya nggak jalan ya, kok PhD-nya berhenti. Mereka ternyata mengalami hal yang sama. Dan jadi itu yang memberikan kayak kekuatan, oh ini bukan saatnya untuk memikirkan achievement, how to achieve something, tapi bagaimana untuk survive, how to survive this and come out of this still sane, without going insane. Jadi kayak, semuanya mengalami hal yang sama, semuanya juga mengalami kesulitan, kita bisalah sama-sama nanti sampai akhirnya ini keluar. Meskipun ini bukan sprint ya, nggak bisa kayak kita 100 meter selesai, tapi kayak maraton yang bakal masih lama, tapi kita pelan-pelan mulai bisa kembali ke semula. Karena di Belgia pun akhirnya lockdown selesai, jadi kita mulai hari Senin kemarin sudah mulai bisa beraktivitas, tapi tidak secara normal, masih dibatasi, tapi at least mulai beraktivitas lagi. Saya juga bisa mulai kembali ke lab bulan depan dengan jadwal, dengan schedule dan jumlah waktu yang dikurangi, tapi at least masih bisa kembali ke lab lagi bulan depan, which is like memberikan harapan lah at least, oh ini akan berangsur-angsur membaik gitu. Oke. Ya, Pak, ini Pak Probo sudah kembali ya. Saya nanti putus lagi. Sorry, Bu. Ini putus. Nggak apa-apa, Pak. Silakan diteruskan aja, Bu. Moderatornya kan ganda. Oke,
sambil berdua aja ya Pak. Ini saya lihat ada pertanyaan dari Bella Valentina. Selamat sore Bu Nov dan Bu Ita. Seperti yang dikatakan Bu Nov bahwa S1 di sana tidak ada skripsi namun hanya tugas akhir saja. Tugas akhirnya dalam bentuk laporan saja atau seperti apa ya Bu? Kemudian ada lagi dari Bella, work from home-nya sampai bulan apa Bu di sana, di Belanda dan Belgia? Silakan mungkin Bu Nov dulu ya. Oke, halo Bella. Untuk S1 kayaknya di Wageningen tadi sebenarnya ada skripsi, di KU Leuven tidak ada, tapi ini kebijakannya karena KU Leuven adalah university. Jadi untuk university, semua mahasiswa yang masuk S1 harus lanjut S2. Jadi mereka masuk dengan tujuan lulus S2, tidak lulus S1. Makanya S1-nya tidak ada skripsi karena nanti mereka akan tesis di S2. Yang di S1, tugas akhirnya adalah kayak sebuah project-nya mereka bisa melakukan survei singkat, penelitian atau observasi singkat, kemudian dibentuk poster yang mereka presentasikan di depan juri member. Jadi tugas akhirnya untuk yang ini ya, bioscience engineering seperti itu. Kemudian nanti mereka melakukan penelitian di lab waktu S2. Sementara kalau yang hanya lulus S1 di sini namanya kan ada Hogeschool. Jadi kayak politeknik kalau di Indonesia, yang mereka lulus S1 lalu kerja. Saya nggak tahu detailnya kalau yang seperti itu, tugas akhirnya seperti apa, saya kurang tahu. Work from home-nya sampai bulan apa? Sebenarnya mulai Senin kemarin beberapa lab member saya udah kembali kerja, sudah bisa kembali kerja, tapi yang high priority artinya yang akan lulus tahun ini atau yang penelitiannya membutuhkan cepat atau yang berkaitan dengan company. Jadi yang high priority mulai hari Senin ini sudah bisa. Sementara yang mungkin lower priority bisa gradually mulai bulan depan gitu. Oke. Ya, kalau Bu Ita? Ya, tadi sudah sempat dijelaskan kalau skripsinya ya hampir sama dengan FTP Unika begitu. Ada yang penelitian di lab, ada yang survei, ada yang literatur review begitu. Juga ada yang mengerjakan penelitiannya di perusahaan kemudian menulis. Bedanya mungkin sekarang bahkan koordinator skripsi atau koordinator intern itu sampai posting di LinkedIn untuk minta company untuk memberikan judul buat mereka gitu karena harus daring gitu ya. Ya itu sih. Sekarang kondisinya seperti itu dan work from home-nya formalnya sampai dengan 1 Juni as much as possible. Tapi juga masih ada beberapa aktivitas di kampus terutama PhD gitu. Tapi yang kita kerja dari rumah semuanya dari rumah gitu. Ya. Oke, ya. Pak Probo, ini saya serahkan Pak Probo lagi kah? Suaranya hilang. Suaranya hilang Pak Pro. Iya. Itu ada pertanyaan. Saya lanjut dulu ya Pak, kalau gitu. Iya, soalnya ini ada beberapa chat lagi ya, saya bacakan dari Ivana Hidayat, dari balas sih sama Bu Ita. Wah, Ivana FTP 2004, ini alumni ya, bukan hanya mahasiswa yang aktif. Nice to see ibu-ibu dosen di sini, also Bu Ita. See you soon in Defense next week. Oke, take care. Kemudian ada pertanyaan dari Grace Nicole Altea. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Sebelumnya saya berterima kasih atas sharingnya. Saya ingin bertanya salah satu dampak dari COVID-19 adalah krisis ekonomi di mana-mana. Apakah ada kebijakan keuangan dari universitas atau kampus mengenai dampak krisis ekonomi tersebut? Mungkin tadi juga sebetulnya ada sedikit penjelasan ya, terutama yang cerita kayak kalau tinggal di dorm, di residence hall, lalu seperti apa. Mungkin kalau di KU Leuven kayaknya tidak ada pemotongan, tapi mungkin kalau ada kebijakan lain bisa diceritakan. Mungkin Bu Ita dulu. Kebijakan tentang keuangan kayaknya tidak ada sih, kayak
secara finance sih nggak ada ya, tapi kayak flexibility terkait dengan mata kuliah yang diambil itu bisa juga dengan online course yang Wageningen juga mengikuti kerjasama dengan EDX, edX atau katanya gimana gitu ya. Itu ada beberapa universitas yang tergabung di situ. Saya nggak tahu Leuven termasuk atau tidak. Jadi student, employee bisa ikut course itu dan course itu bisa dimasukkan kredit gitu dengan disetujui oleh pembimbing akademik masing-masing sebagai optional gitu misalnya. Jadi ya ada kemudahan gitu ya seandainya mata kuliah yang dicari tidak dibuka pada saat ini, ada kemudahan seperti itu. Tapi keuangan tidak ada, kecuali tadi yang saya sampaikan ada fundraising untuk yang kehilangan mata pencaharian ya, biasanya part timer di kafe atau restoran gitu. Jadi dibantu. Kalau Bu Nov? Tadi yang potongan 50% untuk residence hall itu sementara kebijakan keuangan dari kampus hanya itu. Tapi saya rasa memang masalah kebijakan keuangan juga bukan tanggung jawab terbesar. Tanggung jawabnya terbesar bukan ada di kampus tapi di pemerintah negara ya. Artinya krisis ekonominya kan dialami oleh negara ini. Banyak negara yang mengalami krisis ekonomi saat ini. Jadi kebijakannya harus muncul dari pemerintah. Di sini mungkin karena social security di sini sudah bagus, artinya setiap bulan gaji itu disetorkan ke social security funding di sini di Belgia. Jadi social security ini sekarang yang digunakan untuk membantu bisnis-bisnis yang harus tutup kayak restoran, kafe, kemudian pekerja-pekerja yang menjadi unemployed, ini juga selama ini social security fundingnya digunakan untuk memberikan tunjangan ke mereka. Jadi kebijakannya lebih dari pemerintah sih, bukan dari kampus. Bukan dari UNIF-nya ya, tapi dari pemerintahnya. Oke. Ya. Ada satu pertanyaan lagi, ini menarik. Jadi kan FTP memang baru saja membuka tugas akhir magang ya. Waktu itu Bu Novi juga yang membantu proses pembukaan TA magang di FTP. Nah ini karena ada bukan lockdown sih, tapi kan sangat dibatasi ya kegiatan di luar rumah, termasuk di sini juga di FTP di Semarang, sehingga mungkin akhirnya banyak teman-teman yang ditolak di perusahaan tersebut. Nah ini kelihatannya pertanyaannya adalah apakah Bu Ita, Bu Nov tahu tentang bagaimana tugas akhir yang model magang di univ masing-masing, kemudian di situasi seperti ini apa yang terjadi pada mereka? Apakah ada kebijakan tertentu dari kampus? Ya tadi sudah sempat disebutkan, jadi semuanya akan jadi daring gitu ya, work from home semua, dan topik yang diharapkan atau dimintakan ke company-nya ya semuanya yang bisa dilakukan dengan cara daring gitu. Jadi anak magang, anak tesis walaupun di company, itu company-nya ya diharapkan bisa menyediakan topik yang bisa untuk daring gitu maksudnya. Mungkin ada. Jadi kalau di Wageningen berarti memang sudah ada mungkin kerjasamanya cukup lama ya Bu, sehingga memang dari company-nya, perusahaannya bisa memberikan daftar topik begitu ya? Ya maksudnya kalau sebelumnya memberikan topik untuk magang ke company-nya, ya company-nya mesti apa ya ada sedikit adaptasi gitu ya dengan terkait dengan topiknya. Dan kalaupun company-nya menolak, ya sebagian juga tanggung jawab kampusnya ya untuk membantu mencarikan solusi. Makanya tadi saya ceritakan koordinator skripsi dan koordinator intern atau magang itu posting di LinkedIn untuk mencari company yang mau memberikan judul topik yang daring gitu. Iya. Ya, ini juga masalah maksudnya sama juga. Oke. Ya. Kalau di Leuven sih sekarang internship dan magang di perusahaan semuanya di-cancel pasti. Jadi dari perusahaannya tidak membolehkan ada new visitors. Yang magang di lab, kan ada juga yang magang ke lab ini ya,
ke KU Leuven. Jadi dari kampus lain datang ke lab kita untuk magang, itu juga sekarang semuanya posisi di cancel. Di cancel artinya kalau tadi mungkin masih bagus di Wageningen mereka memberikan opsi untuk daring, kalau di sini cancel artinya ya cancel, mereka harus mencari alternatif topik lain yang bisa dikerjakan secara daring dengan konsultasi ke supervisor. Jadi dari supervisornya akan mencari topik yang bisa mereka lakukan secara online tanpa berhubungan lagi dengan perusahaan, karena mau nggak mau kita nggak bisa menerima visitors gitu. Oke, ya, semoga cukup jelas ya. Jadi ini lebih ditegaskan lagi, memang berarti dari fakultas sendiri ada usaha untuk mencarikan topik untuk para mahasiswanya, dan memang dari perusahaan sendiri juga perlu adaptasi, semua harus bisa dilakukan secara daring. Pak Probo, tes suara. Sudah bisa nggak, Pak? Masih belum kedengeran. Masih belum kedengeran, Pak. Iya. Oke. Ini ada satu lagi sih dari Sandi nih. Ini sebenarnya tanya ke Bu Novi. Bu, kebijakan lockdown di Belgia sudah selesai. Seberapa efektif kebijakan tersebut dilakukan, Bu? Kalau ada yang masih ngeyel, apakah ada tindakan tegas dari pemerintah? Sedangkan Belanda tadi tidak menerapkan kebijakan lockdown. Cara menumbuhkan kesadaran warga di sana bagaimana? Sulit menjawabnya ya. Kebijakan lockdown di Belgia memang sudah selesai sampai 3 Mei kemarin, tapi ini selesai dalam tanda petik ya, karena measures-nya masih belum selesai, perjuangan kita masih belum selesai. Ini tidak bisa langsung kemudian Senin kemarin semuanya buka, otomatis kembali normal, enggak. Jadi sekarang posisi jalan masih sepi, 1,5 meter, 1,5 meter distance, jarak masih tetap dijalankan. Work from home masih tetap di encourage oleh company dan oleh kampus, meskipun measures dari pemerintah sudah diangkat untuk bisa memulai pelan-pelan. Jadi untuk bisa buka pelan-pelan. Ini dilakukan karena pemerintah lihat sudah ada penurunan. Jadi tadinya kan kita berada di masa yang eksponensial, peningkatannya tinggi. Waktu itu masa-masa itu kasus baru setiap harinya bisa ribuan, yang meninggal bisa ratusan. Sekarang sudah peak dan sudah turun. Tapi ini bukan berarti kita bisa santai, karena bisa jadi kapan saja peaknya naik lagi kan. Jadi tetap dijalankan precautions-nya. Kalau ada yang masih ngeyel, apakah ada tindakan tegas dari pemerintah? Ada. Meskipun saya nggak bisa bilang setegas Cina atau South Korea atau Italia atau Spain, tapi di sini tetap ada polisi yang bergerak, menjaga di sekitar area. Kalau ada yang melanggar akan didenda, tetap ada sistem denda. Jadi tetap ada tindakan dari pemerintah, bukan berarti terus itu sangat istilahnya apa ya, lenient, sangat santai gitu, enggak. Sedangkan Belanda tidak menerapkan kebijakan lockdown. Cara menumbuhkan kesadaran warga bagaimana, itu sudah mungkin dari culture sekian lama kali ya, culture Belanda yang memang mereka saya nggak tahu istilahnya, strict, mungkin sangat strict, disiplin dengan diri mereka sendiri. Jadi itu sudah tertanam dari culture. Kita tidak bisa merubah culture dalam waktu singkat, tapi harapannya dengan kejadian-kejadian kayak gini, dengan ada pandemi-pandemi ini, semakin banyak orang yang meningkatkan kesadaran dan bisa berpikir secara kritis lah. Apakah ini aman untuk aku? Apakah ini aman untuk orang di sekitarku? Jadi kita harus mulai berpikir kayak gitu. Oke, ya, terima kasih Bu Ita dan Bu Novi. Pak Probo, mungkin ya saya ambil alih ya, soalnya suaranya tidak kedengaran. Jadi ini sudah 1,5 jam
Dan terima kasih untuk para peserta juga dengan pertanyaan-pertanyaannya, tapi webinar ini harus kita tutup. Terima kasih untuk partisipasinya dan sangat terima kasih juga untuk Bu Ita dan Bu Nov, Pak Probo, untuk sharing Bu Ita dan Bu Nov, karena menurut saya bagaimanapun ini sangat inspiratif ya. Dengan situasi merantau di luar negeri, dengan ya situasi yang berbeda, tapi kan bagaimanapun terbatas. Bu Ita bersama keluarga di sana harus mempersiapkan presentasi, Bu Nov yang baru mulai studi dan ini ya dikasih liburan sedikit, tapi kan juga agak sulit mau keluar. Tapi masing-masing dari kita, Bu Nov juga mungkin peserta di sini, berusaha yang terbaik untuk bisa melalui masa-masa ini sebagai seorang pelajar. Dan mungkin hikmahnya adalah dengan situasi pandemi ini kita jadi refleksi lagi ya. Kita kayak mengubah kebiasaan juga sebetulnya. Bagaimana sih, kenapa kok saya belajar gitu ya, bagaimana caranya supaya bisa efektif, bagaimana supaya saya bisa termotivasi, mungkin itu juga ya salah satu dampak positif lah, anggap gitu ya, dengan COVID-19 ini. Kita juga sudah dengar berbagai macam sharing mengenai bagaimana pelaksanaan kuliah negeri, bagaimana dengan tugas akhirnya, kalau magang seperti apa. Jadi ya semoga ini juga menjadi masukan fakultas juga ya Pak Probo, dan di sini tadi juga ada Bu Lika, ada Bu Tina juga, untuk para mahasiswa juga. Ya harapannya melalui webinar ini, terutama yang seri kedua ini juga, kita bisa dikuatkan dan dimotivasi lagi supaya tidak pantang menyerah, tetap semangat belajar, tetap semangat mengajar juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Saya juga sampaikan permohonan maaf dari Pak Probo tadi, soalnya suara tidak keluar, jadi maaf saya ambil alih. Begitu. Oke. Terima kasih. Ya, Mbak. Ya, saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang belum sempat saya sapa tadi di awal. Ya, terima kasih untuk ya dukungannya dan juga pertanyaannya. Ya, sukses untuk semuanya. Semoga bisa ya sama-sama tetap berpengharapan ya di masa pandemi ini. Ya. Terima kasih Bu Novita dan Bu Mei dan Pak Probo. Ya. Ya. Terima kasih juga Bu Ita, Bu Mei, Pak Probo dan para peserta, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Semoga ini segera berlalu. Cuma saya yakin jangan berharap kemudian minggu depan kita bisa normal. Sepertinya tidak. Bukan berarti ini memutuskan harapan ya, tapi artinya kita harus siap untuk menjadikan ini our new normals. Manusia adalah salah satu spesies yang paling adaptif, jadi saya yakin kita bisa beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan new normals di sini. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental, itu sih yang terutama. Ya, oke. Dan ini terakhir sekali. Jadi untuk para peserta juga, fakultas ya berharap webinar ini akan tetap ada sih. Jadi kami merencanakan akan ada webinar-webinar selanjutnya sebagai bagian dari 25 tahun FDP juga, dan juga sesuai dengan temanya ya, yang menyemai harapan. Jadi ini adalah rangkaian acara juga supaya kita bisa tetap membagikan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman melalui seminar-seminar yang dilakukan secara daring. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Jadi sampai jumpa lagi di kesempatan webinar berikutnya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Dadah.